Bodoh. Udah, kalau jelek-jelek aja. Ngapain ngaca lama-lama gitu? Payah kamu. Kamu cucu tak berguna. Hai adik-adik semua, adik-adik manis kesayangan Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Wah, semuanya sudah siap kan untuk mendengar firman Tuhan? Salam GKI, hai kids. Yuk kita semua sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami. Kalau kami tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan, kali ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, beri pengertian, hikmat kebijaksanaan, agar kami mengerti dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Berkati juga ibu guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik tentu sudah menyaksikan ya tayangan video yang sebelumnya. Ada di situ bagaimana seorang anak dimarahi oleh mamanya sampai dikatakan jelek. Terus juga dimarahi papanya, dibilang bodoh. Bahkan juga dimarahi oleh opanya, dibilang tidak berguna. Nah, tentu kita kalau menghadapi situasi begitu, pasti kita sedih ya adik-adik ya. Kita sedih, hati kita tidak lagi sukacita. Karena perkataan seperti itu tentu saja mendukakan hati kita. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin adik-adik perkataan kotor seperti itu keluar dari mulut kita. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat ke-29a. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Nah, perkataan kotor itu seperti apa adik-adik? Perkataan kotor itu seperti tadi ya, tayangan tadi yang kita saksikan, yang membuat sedih hati kita, yang membuat tidak semangat, seperti itu. Nah, Tuhan tidak mau kita memakai mulut kita ini untuk menggunakan perkataan kotor. Lalu kalau perkataan baik seperti apa? Nah, kalau perkataan baik, tadi coba ingat waktu pertama kali kita mulai, ibu menyapa adik-adik semua dengan adik-adik yang manis. Semuanya senang kan, sukacita kan kalau dibilang anak yang manis. Apalagi dikatakan juga bahwa kesayangan Tuhan Yesus. Wah, pasti sukacita sekali, senang sekali kalau kita dibilang kesayangan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya adik-adik. Tuhan ingin kita memakai mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Seperti ayat hafalan kita tadi. Yuk dalam Efesus pasal yang 4 ayat ke-29a. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Alkitab bercerita ada seorang dukun yang terkenal di tanah Moab bernama Bileam. Raja negeri itu bernama Balak. Raja Balak sedang marah, kesal, tapi juga takut dan khawatir. Mengapa? Karena ia khawatir orang Israel mengalahkan negerinya. Apalagi ia menyaksikan orang Israel sudah berkemah di sekitar wilayah kerajaannya. Ia berencana untuk meminta pertolongan kepada Bileam bin Beor. Bileam berasal dari Petor, di tepi sungai Efrat, wilayah Mesopotamia. Ia seorang dukun yang pandai meramal. Ia juga pandai mengutuk orang. Tolong jadikan orang itu sakit. Maka dengan doa Bileam, orang tersebut bisa sakit. Raja mengutus tua-tua Moab dan Midian ke rumah Bileam dengan membawa sejumlah uang untuk mengutuki. Mendoakan yang jelek-jelek terjadi atas bangsa Israel. Adik-adik, pekerjaan Bileam bukanlah pekerjaan yang terpuji. Ia menggunakan mulutnya untuk mengutuk orang lain.
Bileam menyadari bahwa orang Israel memiliki Allah Yahweh yang Maha Kuasa. Ia sadar tidak mungkin bisa melawan Allahnya orang Israel. Bahkan di dalam meditasinya, Bileam diperingatkan Allah agar tidak mengutuk orang Israel karena Allah Yahweh tidak mengizinkan itu terjadi. Bileam menolak suruhan raja itu. Maka pulanglah utusan itu kepada Raja Balak. Raja Balak penasaran, mengapa Bileam menolak tugas itu? Ia segera mengutus orang lain yang lebih terhormat untuk mendatangi Bileam sekali lagi dan juga membawa uang yang lebih banyak lagi untuk Bileam. Adik-adik, hati Bileam tergoda. Ia tahu tidak mungkin orang Israel bisa dikutuk olehnya karena Allah akan menjaga mereka. Tapi hatinya tergoda juga melihat uang yang banyak. Ia mengikuti utusan raja kembali dengan para pemuka Moab itu. Allah marah adik-adik. Ia mengutus malaikatnya untuk menghukum Bileam. Dalam perjalanan, Bileam menunggangi keledai miliknya yang sangat setia. Bileam tidak dapat melihat kehadiran malaikat yang akan menghukumnya. Tetapi keledainya dapat melihat malaikat itu dengan pedang di tangannya. Keledai itu menghindar malaikat yang ada di tengah jalan. Keledai itu berjalan menyimpang, menghindari malaikat pembawa pedang itu. Ia masuk ke ladang orang. Bileam yang tidak tahu apa-apa marah. Ia memukul keledainya untuk berbalik kembali ke jalan. Sampailah mereka di suatu jalan yang sempit. Kiri kanannya tembok. Lalu malaikat yang membawa pedang itu berdiri di tengah jalan kembali. Keledai Bileam yang melihatnya berusaha menghindari. Ia berjalan ke pinggir sehingga kaki Bileam terhimpit tembok di pinggir jalan. Bileam kesal, ia memukul keledainya kembali. Lalu malaikat Tuhan berjalan kembali. Kemudian mereka tiba di sebuah jalan yang lebih sempit dari jalan yang tadi. Di kiri kanannya tidak ada jalan lain dan tidak ada tembok. Kemungkinan itu jalan setapak yang kiri kanannya jurang. Tiba-tiba malaikat itu kembali berdiri di tengah, bersiap untuk menghukum Bileam dengan pedangnya. Keledainya tidak mempunyai kesempatan untuk menyingkir. Tetapi ia tiba-tiba mengerem dan tiarap dengan Bileam masih ada di atasnya. Bileam hampir terjungkal adik-adik. Maka sekarang ia sangat marah kepada keledainya. Ia pukul keledainya dengan tongkat. Tiba-tiba Tuhan mengizinkan keledai itu bisa bicara. "Kenapa kamu pukul aku sampai 3 kali?" kata Bileam. "Karena kamu mempermainkan saya." Keledai itu menjawab, "Memang pernah aku mempermainkan kamu. Aku selalu setia menghantarkan kemanapun kamu mau pergi." Lalu Tuhan mengizinkan Bileam bisa melihat malaikat yang selalu dihindari oleh keledainya. Ia melihat malaikat dengan pedang terhunus siap untuk menghukumnya. Bileam segera terkejut. Ia berlutut dan sujud. Malaikat itu menjelaskan, "Mengapa kamu memukul keledaimu 3 kali? Ia sebenarnya menolongmu menghindarkan pedangku untuk menghukummu. Jika keledaimu tidak menyimpang dari hadapanku, maka kamu sudah mati oleh pedangku." Bileam ketakutan, ia minta ampun, ia berjanji tidak akan mengutuki bangsa milik Allah yaitu Israel. Dengan beraninya, Bileam di hadapan raja memberkati dan memuji-muji orang Israel. Ia takut Allahnya orang Israel marah jika ia berkata-kata yang buruk tentang umat Allah. Nah adik-adik, kita sudah saksikan tadi ya tayangan cerita tentang firman Tuhan. Nah kita diajar untuk mulai dari sekarang mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun dari mulut kita, yang membuat orang menjadi semangat, ya, bukan kata-kata kotor yang membuat orang menjadi sedih, yang membuat orang menjadi kehilangan sukacita. Seperti itu ya adik-adik ya.
seperti yang tertulis tadi ayat hafalan kita masih ingat? Dari Efesus pasal 4 ayat 29a. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Marilah adik-adik mulai sekarang kita membiasakan untuk menggunakan mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Bukan saja untuk orang lain adik-adik, tapi juga untuk membangun kita sendiri. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Ya, semoga kita semua ingat baik-baik firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau tutup sekolah minggu kita ini, kita mau bawa dalam doa ya adik-adik, kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami ya Tuhan mulai dari sekarang sungguh-sungguh memakai mulut kami untuk mengeluarkan hanya hal-hal yang baik saja, kata-kata yang menambah semangat untuk sesama kami dan juga pada diri kami. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan juga kembali melakukan aktivitas kami, Tuhan pimpin kami semua agar terus memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Salam GKI. Hai.